Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Kali ini saya akan berbagi tentang topik hanya sedikit saja orang Kristen yang akan masuk dalam kerajaan surga. Saya sungguh berharap lewat judul-judul yang sederhana dan mudah diingat ini akan memperingatkan setiap orang yang menyaksikan video saya tentang fakta bahwa hanya sedikit saja orang yang akan masuk dalam kerajaan surga. Lagi-lagi saya berkata bahwa setiap pernyataan yang saya sampaikan, baik dalam tulisan saya maupun dalam video-video yang saya buat, semuanya berdasar atas firman Tuhan. Karena saya juga harus bertanggung jawab dengan setiap pernyataan-pernyataan saya, baik melalui tulisan maupun video. Semuanya kan saya harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka saya berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatu dan belajar terlebih dahulu dari firman Tuhan tentang hal-hal yang ingin saya sampaikan. Nah, tadi saya katakan bahwa topik kita pada kesempatan ini adalah hanya sedikit saja orang Kristen yang akan masuk dalam kerajaan surga. Saya punya dasar firman Tuhan untuk meneguhkan pernyataan saya ini. Di Lukas 7 ayat 23 sampai 24 berkata seperti ini. Ayat 23, dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, ada banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Nah, dari pertanyaan seseorang yang tadi datang kepada Tuhan, yang berkata, "Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan?" Saya dapat pemahaman bahwa sebelum percakapan ini terjadi, Sesungguhnya telah ada percakapan. Saya yakin telah ada percakapan sebelumnya bahwa yang mempersoalkan tentang jumlah orang yang akan diselamatkan. Tetapi kan firman Tuhan berkata bahwa tidak semua tertulis dalam firman Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus termasuk percakapannya itu tidak semuanya tercatat dalam firman Tuhan. Tetapi oleh hikmat Tuhan saya mengerti bahwa sebelum percakapan ini terjadi, saya cukup yakin bahwa mereka telah memperbincangkan tentang jumlah orang yang akan diselamatkan. Nah, secara tidak tertulis, secara tidak langsung, sebetulnya Yesus sedang mengatakan di situ bahwa ya, memang sedikit yang akan diselamatkan. Itulah kenapa kemudian di ayat 24 Yesus menjawab bahwa berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, ada banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Lalu saya juga punya ayat firman Tuhan lain yang meneguhkan bukan saja pernyataan saya, tetapi ayat firman Tuhan ini. Di Matius 7 ayat 13 sampai 14, ayat ini sudah sering saya bagikan di dalam video saya. Di sana dikatakan ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Sebab karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini yang ngomong Yesus loh. Jadi ketika saudara mendengarkan video saya, jangan langsung judge saya, menghakimi saya, lalu atau menuduh saya seolah-olah saya
sok maha kuasa gitu ya, mengatakan bahwa hanya sedikit saja orang Kristen yang akan masuk surga. Semua pernyataan kita kan harus ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Nah, demikian juga dengan diri saya. Saya tidak berani berkata-kata kalau tidak ada dasar firman Tuhan yang menuliskannya. Tadi saya sudah katakan di Matius 7 ayat 23 sampai 24. Lalu kemudian diteguhkan dengan Matius 7 ayat 13 sampai 14. Di sana ketika di Lukas 7 ayat 23 ada seseorang bertanya, memangnya sedikit aja yang masuk surga gitu ya. Di ayat 24 Tuhan berkata bahwa berjuang untuk masuk gitu ya. Yesus yang bilang loh, tetapi aku berkata kepadamu, ada banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Lalu kemudian di Matius 7 ayat 13 sampai 14 juga menyerukan pernyataan yang sama. Kata Yesus di ayat Matius 7 ayat 14 itu, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang masuk melaluinya. Saya sangat yakin bahwa pernyataan-pernyataan ini ditujukan juga kepada kalangan orang percaya, orang-orang Kristen. Yesus sebetulnya sudah memesankan kepada kita bahwa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga itu sedikit. Nah, mari saya akan membuat Anda mengerti apakah pernyataan-pernyataan ini bisa diterima apa enggak. Saya akan membukakan kepada saudara fakta orang Kristen. Kalau Roma 6 ayat 23 berkata sebab upah dosa adalah maut. Sekarang saya tanya, banyakkah atau sedikitkah orang Kristen yang masih terlibat dalam dosa? Saya berani yakin dan berkata lebih banyak orang Kristen yang masih melakukan dosa. Hari ini sebelum saya melakukan pembuatan video ini, saya kaget ketika video saya sekitar 2 tahun yang lalu di channel lama atau Sorry Munggu TRM ada inspirasi tentang dosa keuangan gitu ya. Saya kaget begitu tiba-tiba video ini diputar oleh banyak orang gitu ya. Padahal 2 tahun yang lalu gitu. Barangkali karena setelah video-video saya lebih banyak ditonton sekarang, akhirnya video lama coba dilihat oleh beberapa orang gitu ya. Nah, saya perhatikan betapa banyaknya orang yang menuduh, berkata-kata kotor, berkata-kata kosong gitu ya. Kalau saudara masih ingat ayat firman Tuhan yang saya bagikan di Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap perkataan sia-sia yang diucapkan oleh orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Itu artinya apa? Dosa kata-kata saja orang Kristen banyak yang melakukannya. Belum lagi dosa anggota tubuh. Dosa di dalam hati yang tidak mengampuni orang, yang memiliki sikap iri hati, cemburu gitu ya. Belum lagi dosa-dosa yang saya pernah sudah sampaikan di video saya sebelumnya, dosa rokok, dosa kemabukan, dosa bohong, fitnah gitu ya. Nah, jadi fakta ini membenarkan pernyataan Yesus, sekalipun sebetulnya pernyataan Tuhan Yesus juga perlu dibuktikan. Karena pernyataan Yesus itu pasti benar. Karena tidak ada dusta di dalam mulutnya, kata firman. Jadi tanpa diuji pun, sebetulnya kalau Anda pembaca Alkitab, maka Anda tidak akan membantah video saya. Karena dalam percakapan di Lukas 7 ayat Lukas 13 ayat 23 sampai 24, lalu kemudian Matius 7 ayat 13 sampai 14 tadi, sudah jelas ada perkataan sedikit saja yang akan masuk surga menurut Yesus. Saya hanya sebetulnya membuka fakta di hadapan saudara supaya bisa mengerti dan menyadari
bahwa orang-orang yang pergi ke gereja, yang rajin ke gereja, mereka yang lahir di dalam keluarga Kristen, sudah ber-KTP Kristen, bahkan melayani, tidak lantas akan diselamatkan. Tidak. Tidak banyak orang Kristen yang akan diselamatkan. Tadi kan saya sudah buka fakta. Bagaimana faktanya orang Kristen masih banyak yang terlibat dengan dosa. Lalu untuk membuat Anda mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saya coba membawa Anda pada fakta lain. Misalnya, ada berapa banyak orang Kristen yang membaca firman Tuhan setiap hari? Ada berapa banyak orang Kristen yang tekun berdoa setiap hari? Lalu ada berapa banyak orang Kristen yang berpuasa? Ada banyakkah orang Kristen yang menjaga sikapnya dari berbagai dosa yang kita bisa temukan di dunia ini? Kalau Anda dengan kerendahan hati dan dengan hati yang damai dan pikiran yang dingin menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini, maka Anda akan setuju apa yang dikatakan oleh Yesus. Sedikit saja orang Kristen yang akan masuk surga. Jadi yang saya mau katakan adalah, pertama, Anda jangan buru-buru antipati dengan saya. Saya punya panggilan untuk menyampaikan kebenaran Allah seperti ini. Sederhana, hari-hari, dan kiranya mudah Anda mengerti. Tetapi lebih daripada itu, saya punya kerinduan supaya Anda sungguh sadar bahwa kekristenan seseorang kalau tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka tidak akan membawa dirinya kepada keselamatan. Matius 22 ayat 14 juga berkata, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita yang percaya Yesus adalah orang-orang dipanggil menurut panggilan kasih karunia. Tetapi tidak akan semua yang akan dipilih. Mereka yang terpilih adalah mereka yang setia, mereka yang taat, mereka yang mengasihi Tuhan, mereka yang takut akan Tuhan, mereka yang menjaga kekudusan hidupnya dari perkataan yang kotor, yang sembrono, yang kosong, demikian juga dengan perbuatan-perbuatannya. Nah, kalau Anda dan saya perhatikan dalam prakteknya, lebih banyak mana? Lebih banyak mana orang Kristen yang masih terlibat dalam berbagai dosa tadi? Lebih banyakkah yang melakukan dosa atau lebih sedikit? Yang saya percaya lebih banyak yang melakukan dosa dan hanya sedikit saja yang sungguh-sungguh menjaga hidupnya berkenan kepada Tuhan. Hanya sedikit saja orang yang menjaga hidupnya tetap kudus. Berarti betul apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tanpa membuktikan pun sebetulnya kalau Anda membaca Alkitab, pasti Anda tidak akan komplain, tidak akan menyerang pesan daripada video ini. Tetapi kemudian melalui video ini saya dengan cara sederhana saya membuat Anda mengerti bahwa faktanya memang orang Kristen masih lebih banyak yang berbuat dosa. Hanya sedikit saja yang sungguh-sungguh memiliki komitmen diri untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, untuk menjaga kehidupannya bersih di hadapan Tuhan. Ibrani 2 ayat 12 berkata, hai saudara-saudara, kamu senantiasa taat, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kira-kira orang Kristen yang menjalankan kekristenannya dengan takut dan gentar itu lebih banyak atau lebih sedikit? Anda bisa jawab. Maka dengan fakta-fakta yang ada, saya mau beritahu kepada Anda. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh menjalankan kekristenan Anda dengan takut dan gentar kepada Tuhan, maka saya mau beritahu bahwa kekristenan Anda tidak akan membawa Anda kepada keselamatan, tidak akan membawa Anda kepada kerajaan surga. Sekalipun sudah percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat yang kita percaya. Nah, kiranya video ini menjadi peringatan buat Anda. Di dalam pelayanan saya selama 5 tahun ini memang dilakukan dimulai dari sosial media. Tetapi kami di TRC dan juga TRM yang lama tidak sama dengan grup-grup yang lain yang hanya ngepost gitu ya, bagi-bagi berbagi video atau posting apapun. Tetapi di sini kita punya goal.
di dalam pelayanan ini, orang-orang yang saya jangkau, kemudian saya minta mereka, saya layani mereka, saya ajak mereka, saya tuntun mereka untuk membaca Alkitab. Dan saya lakukan itu lebih intensif di grup WA TRC. Karena itu bila Anda telah terbuka mata rohaninya, telah dibukakan pikirannya, mengerti sekarang kebenaran bahwa hanya sedikit saja orang Kristen yang akan masuk surga. Karena itu bergabung bersama dengan kami. Karena visi daripada pelayanan ini adalah mengerjakan keselamatan jiwa dan mempersiapkan kekekalan bersama Tuhan di surga. Jadi kami bukan hanya komunitas yang hanya berbagi posting, tidak. Tetapi kami mau sungguh-sungguh mencapai goal itu, mencapai panggilan surgawi itu. Kami ingin masuk dalam kerajaan surga dan menjadi bagian daripada yang sedikit itu. Kalau Anda tertarik, tergerak hatinya untuk menjalankan kekristenan seperti yang tadi saya katakan, saya sudah sebutkan di firman Tuhan di Ibrani 2 ayat 12, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Anda kemudian tergerak untuk menjalankan kekristenan seperti itu, bergabunglah bersama kami di grup TRC, grup WA. Di sana saya akan tuntun dan layani saudara untuk kemudian menjalankan kekristenan yang akan membawa Anda pada keselamatan. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan pada video ini diperhatikan dan kita bisa bersama-sama dalam komunitas WA di TRC untuk menjalankan kekristenan yang kiranya membawa kita pada pertemuan kita dengan Tuhan kita. Ini saja yang saya mau bagikan pada video kali ini. Nantikan saya kembali pada video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.